Hai guys, balik lagi ke STEMA TV di program yang informatif tentang ilmu pengetahuan, seni budaya, hiburan dan olahraga yang dikemas secara apik dalam STEMA Fact. Jauh pada tahun 1769, seorang ilmuwan Prancis bernama Nicolas Jacob menciptakan kereta tanpa kuda beroda 3 dengan tenaga uap yang difungsikan untuk mengangkut meriam saat zaman perang dulu. Nah, itu adalah cikal bakal dari kendaraan roda 4 berbahan bakar bensin yang kita kenal dengan nama mobil. Namun bukan mobil biasa yang akan kita bahas di episode kali ini ya, melainkan mobil listrik yang digadang-gadang akan menjadi mobil masa depan. Baru-baru ini mobil listrik sedang happening banget ya guys di dunia dan juga di Indonesia. Bahkan presiden kita pun baru saja mencanangkan untuk penggunaan mobil listrik di semua inventaris negara untuk keperluan kendaraan dinas. Di dunia juga demikian. Sejak tahun 2003, mobil listrik modern buatan pabrikan Tesla menjadi buah bibir. Kendaraan non bahan bakar fosil ini memiliki fitur yang sangat canggih dan menjadi buruan orang walau harganya super duper mahal. Tahu gak sih guys bahwa mobil listrik itu sudah ada sejak 140 tahun yang lalu loh. Nah, pada STEMA Fact episode 11 kali ini kita akan membahas 140 tahun evolusi mobil listrik. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya semua video-video dari STEMA TV. Yuk kita berkendara dan jelajahi isi dunia bersama STEMA Fact. Sekitar 112 tahun setelah mobil konvensional pertama ditemukan, tepatnya pada tahun 1831, kembali seorang ilmuwan Prancis yang bernama Gustave Trouve menemukan kendaraan beroda 3 yang sangat unik dan mampu bergerak tanpa bahan bakar bensin atau sejenisnya, melainkan menggunakan tenaga baterai alias listrik. Gustave berpikiran bahwa saat itu harga bensin melambung tinggi, sehingga dia menciptakan kendaraan tanpa bensin tersebut. Namun mobil yang bentuknya lebih mirip sepeda tanpa setang dengan roda 3 ini hanya bisa dikendarai oleh satu orang saja, sedangkan ketahanan baterainya hanya bisa menempuh jarak beberapa kilometer saja. Masih banyak kekurangan ya guys kendaraan tenaga listrik ciptaan Uncle Gustave ini. Selain hanya bisa dikendarai oleh satu orang saja, mobil ini juga tidak ada fasilitas keselamatan untuk pengendara, tanpa atap dan lain sebagainya. Maklum ya, namanya juga mobil listrik pertama, dan kabarnya memang ini adalah sepeda yang dimodifikasi. Tidak lama setelah Gustave Trouve mengeluarkan mobil listrik roda 3 yang aneh itu, pada tahun 1832, Robert Anderson, seorang ilmuwan Skotlandia, menyempurnakan temuan Gustave tersebut dengan mobil tenaga baterai yang memiliki 4 roda, namun masih dengan satu kursi. Jadi mobil ini hanya bisa dikendarai oleh satu orang saja, dan tentu saja ya guys, ini adalah mobil listrik mentah yang masih sangat minim kelebihan. Selanjutnya pada akhir abad ke-18, sekitar akhir tahun 1880-an, seorang ahli kimia Amerika bernama William Morrison menyempurnakan kembali mobil listrik dengan satu penumpang itu menjadi sebuah mobil listrik mirip kereta kuda kerajaan dengan 4 roda dan 6 kursi ditambah atap agar tidak kepanasan. Wah, unik ya bentuknya. Sejak saat itu, mobil listrik terus berkembang di Amerika Serikat dan memasuki masa keemasannya. Mobil listrik memasuki masa keemasannya menjelang abad ke-20. Minat masyarakat terhadap mobil listrik semakin meningkat di akhir tahun 1890 dan awal 1900-an. Di Inggris, taksi-taksi bertenaga baterai mulai tersedia di akhir abad ke-19. Taksi-taksi tersebut mendarat di jalanan London pada 1897 dan mendapat julukan The Hummingbird karena suara yang ditimbulkannya. Pada tahun yang sama di New York, Samuel's Electric Carriage and Wagon Company sebagai perusahaan penyedia transportasi umum di sana mulai mengganti kereta kuda dengan 12 kereta berbasis baterai listrik. Kendaraan listriknya ini pada saat itu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kompetitornya, seperti tidak adanya getaran, bau, atau suara-suara yang biasanya terasa ketika mengendarai mobil berbahan bakar minyak. Selain itu, mobil listrik tidak memerlukan perpindahan gigi, yang mana pada mobil bensin merupakan penghambat terbesar dalam operasi kemudi. Untuk menyalakannya, mobil listrik juga tidak membutuhkan usaha yang besar, tidak seperti mobil bensin yang saat itu membutuhkan tuas tangan untuk menyalakan mesin. Mobil listrik juga menjadi populer di kalangan orang kaya yang menggunakannya sebagai mobil dalam kota, di mana keterbatasan jarak dari mobil listrik tidak menjadi kekurangan yang signifikan. Satu hal yang menjadi masalah dalam penggunaan mobil listrik saat itu adalah jarak tempuh pendek serta kurangnya infrastruktur untuk mengisi ulang baterai. Salah satu solusinya waktu itu adalah dengan menyediakan layanan tukar baterai. Solusi ini pertama kali digagas pada 1896, kemudian diterapkan pertama kali oleh Hertford Electric Light Company. Cara kerjanya, pemilik membeli mobil dari General Vehicle Company tanpa baterai. Pemilik harus membeli baterainya di Hertford Electric. Pelayanan ini berjalan dari 1910 hingga 1924. Setelah mengalami masa kejayaan pada awal 1900-an, mobil listrik pun meredup ketika tahun 1920-an. Tahu gak guys kenapa? Saat mobil listrik menjadi idola karena harga BBM mahal dan kondisi jalan raya belum memadai, sehingga jarak tempuh orang-orang cukup pendek dan bisa ditempuh dengan mobil listrik yang memiliki batas jarak tempuh. Namun ketika 1920-an, telah ditemukan sumber minyak bumi yang cukup melimpah, sehingga suplai BBM kembali banyak dan harga bisa turun. Kondisi infrastruktur jalan juga membaik. Banyak dibangun jalan-jalan raya panjang yang menghubungkan kota dan daerah tertentu.
itu. Dan tentu saja, jarak yang panjang itu tidak bisa ditempuh dengan mobil listrik, sehingga mobil konvensional berbahan bakar bensin kembali menjadi idola. Mobil konvensional berbahan bakar bensin ternyata selalu mengembangkan teknologi baru. Salah satunya adalah mobil bensin tersebut tidak lagi menggunakan tuas pemutar untuk menghidupkannya. Jadi pengemudi cukup menghidupkan mobil dari dalam kabin dengan tombol on off saja. Sedangkan mobil listrik saat itu semakin mahal, namun teknologinya stuck tidak berubah sehingga ditinggalkan masyarakat. Walau bagaimanapun ya guys, yang namanya bahan bakar fosil pasti bisa juga habis atau harganya naik dan turun. Bahkan tidak jarang juga tahu-tahu menghilang dari peredaran. Pada 1970-an harga BBM di Amerika Serikat kembali melambung tinggi. Dan tidak ada cara lain, masyarakat kembali melirik mobil listrik sebagai alternatif. Pada 1974 muncul generasi terbaru mobil listrik dari Sebring Vanguard. Mobil listrik terbaru tersebut disebut City Car dan bentuknya guys unik ya. Si City Car ini memiliki 3 varian dan berbagai macam warna. Varian yang dimaksud adalah kapasitas baterai yang dimiliki serta jarak tempuh dari mobil ini. Perusahaan Sebring Vanguard telah memproduksi City Car lebih dari 4.500 unit. Namun sayang sekali tidak diminati oleh masyarakat. Mungkin karena bentuknya itu, atau karena masyarakat masih banyak yang menyukai mobil biasa dengan bahan bakar bensin yang terus berinovasi walau harga BBM naik tinggi. Entah deh, pokoknya 3 tahun setelah diluncurkan, produksi City Car ini akhirnya dihentikan. Selanjutnya pada 90-an ketika pemerintah Amerika memperbaiki peraturan dalam pengembangan mobil listrik, dalam aturan tersebut disebutkan pabrikan kendaraan boleh memodifikasi model mobil biasa menjadi bertenaga listrik. Sejak saat itu kemudian muncullah mobil-mobil listrik dengan berbagai jenis dan fitur. Hingga pada 2000-an awal, Tesla berhasil meluncurkan produk pertamanya, Roadster, yang menjadi idola bahkan terjual hingga 1.500 unit ke 31 negara. Sejak kehadiran Tesla, maka sampai detik ini seperti yang kita tahu, hampir semua pabrikan kendaraan berlomba-lomba membuat mobil listrik. Bahkan bukan cuma mobil listrik, tapi kendaraan roda 2 juga sama, mulai banyak diluncurkan dalam varian tenaga listrik. Hal ini masuk akal. Seperti yang tadi kita sampaikan di atas, bahwa bahan bakar fosil cepat atau lambat akan habis. Jika benar habis, maka jutaan tahun kemudian manusia generasi setelah kita baru bisa menambangnya kembali untuk diolah menjadi minyak bumi. Maka dari itu saat ini manusia harus mencari sumber energi cadangan selain fosil. Salah satunya adalah energi listrik yang dirasa masih cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia hingga beberapa waktu ke depan. Kira-kira dalam beberapa dekade ke depan apakah akan ada kendaraan lain yang lebih efisien daripada kendaraan bertenaga listrik? Mungkin tenaga surya atau yang lainnya? Kita tunggu saja ya guys, manusia selalu akan berinovasi untuk menemukan jalan terbaik demi kelangsungan hidup mereka. Demikian episode Tema Fake kali ini tentang evolusi mobil listrik dari 140 tahun lalu. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya dengan tema lain yang lebih menarik dan informatif tentunya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe semua video-video dari Stema TV dan juga follow semua sosial media dari Stella Maris. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari jelajahi isi dunia bersama Stema Fake.